Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, sehat, serta umat Islam sudah memberikan kita waktu dan dapat untuk berkumpul di sini untuk memaparkan materi dari Nadia Aisyah dengan materi peran hukum administrasi negara dalam pemberantasan korupsi Indonesia. Pertama-tama langsung saja saya berikan waktu kepada Nadia untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator Mbak Fatia. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran hukum administrasi negara dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Mana loh? Penerbit jurnalnya yaitu Andin Sofianur, volume 1 dan nomor 2, terbitkan pada Januari 2022. Di berbagai hal belahan dunia, selalu dia biasanya ini nyari terus. Suaranya ya, tolong Putri Penta. Dapat perhatian lebih dari kejahatan. Oh iya, maaf, Fatia sayangku cinta. Hal ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatifnya. Saat ini korupsi merupakan musuh bersama seluruh rakyat Indonesia yang ingin hidup damai dan berbangsa yang merdeka. Korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik, serta merusak nilai-nilai dan moralitas demokrasi. Di Indonesia, korupsi sudah menjadi rahasia umum dan berimplikasi luas dalam kehidupan masyarakat. Tidak ada bidang kehidupan yang tidak tercemar oleh korupsi, kolusi, dan nepotisme, baik dalam skala kecil maupun besar, dari pemerintah pusat hingga tingkat kota, kabupaten, pedesaan, meliputi instansi pemerintah atau swasta. Korupsi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Korupsi merajalela di masyarakat, baik dari jumlah kasus maupun jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara lebih sistematis dan cakupannya masuk ke seluruh aspek masyarakat. Menyadari kompleksitas masalah korupsi serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, maka korupsi dapat dikategorikan sebagai masalah nasional yang harus ditangani secara serius melalui keseimbangan tindakan yang tegas dan jelas melibatkan seluruh potensi yang ada di masyarakat, khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Saat ini korupsi terjadi pada semua penyelenggara negara, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Bahkan hampir di semua lembaga resmi seperti BUMN, strata politik, dan sosial seperti LSM, parpol, dan sebagainya. Situasi saat ini sangat mengkhawatirkan karena di tengah demokrasi merajalela, korupsi merajalela pula. Korupsi sendiri tidak dapat dipisahkan dalam diri manusia sebagai pelaku korupsi itu sendiri. Setiap manusia memainkan peran tertentu dan terlibat dalam interaksi tersebut. Namun secara analitis aktor-aktor tersebut dapat dipisahkan dari role play maupun action. Dua orang yang berbeda dapat memainkan peran yang sama dan sebaliknya dua orang yang sama juga dapat memainkan peran yang berbeda. Penyelenggaraan negara merupakan proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan bersama-sama manusia dan material melalui koordinasi dan kerjasama. Menurut mereka, kegiatan perencanaan, perorganisasian, dan kepemimpinan secara eksplisit termasuk dalam definisi tersebut. Secara umum, administrasi dapat diartikan sebagai arahan pemerintahan, kegiatan pelaksanaan, pembinaan, penciptaan prinsip-prinsip pelaksanaan kebijakan publik, analisis kegiatan, keputusan perimbangan, dan penyajian pertimbangan kebijakan, serta pekerjaan individu dan kelompok dalam menghasilkan barang publik dan jasa, serta sebagai arena bidang karya akademis dan teoritis. Konsep dasar korupsi. Dari segi terminologi, kata corruption berasal dari bahasa Latin. Corruption atau menurut Webster Student Dictionary adalah corruptus. Disebutkan juga bahwa corruptio berasal juga dari kata asal corrumpere, sebuah kata Latin yang lebih tua dari bahasa Latin itu turun ke banyak bahasa Eropa seperti bahasa Inggris, corruption, corrupt, Prancis, korupsi, dan Belanda. Korupsi
Korupsi bisa ditebak istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Korupsion. Arti harfiah dari kata tersebut adalah kerusakan, keburukan, kebejatan moral, ketidakjujuran, tindak pidana, tidak bermoral, penyimpangan kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau mencemarkan nama baik. Makna Makna korupsi yang telah diterima dalam kosakata bahasa Indonesia disimpulkan oleh Purwadarmita dalam kasus umum bahasa Indonesia. Korupsi adalah perbuatan buruk seperti menghapus uang, menerima sogokan, dan lain sebagainya. Baik, di sini masuk ke peran hukum administrasi negara dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang pertama, upaya penegakan hukum sebagai salah satu pilar demokrasi setidaknya dipengaruhi oleh 4 faktor. Pertama, hukum itu sendiri, baik dari segi substansial dari pengaturan, perundang-undangan maupun hukum formil untuk menegakkan hukum material. Kedua, profesionalisme aparat penegak hukum. Ketiga, sarana dan prasarana yang memadai. Keempat adalah persepsi masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Yang pertama masuk ke pengawasan hukum penyelenggaraan pemerintahan. Dari segi hukum, pengawasan dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan tugas dan pekerjaannya telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku, dan apakah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan tanpa melanggar norma hukum yang berlaku. Apabila pengawasan dikaitkan dengan keuangan negara, berarti pengawasan dilakukan untuk melihat dan menilai apakah keuangan tersebut diperoleh dengan cara dan sumber yang sah, bagaimana menggunakan keuangan tersebut tanpa melanggar hukum, dan bagaimana penyelesaian hukumnya dalam hal tersebut. Penyalahgunaan keuangan negara secara teori dan praktek ada pengawasan, yaitu pengawasan internal oleh suatu badan yang secara organisasi termasuk dalam pemerintah itu sendiri. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga yang secara organisasi berada di luar pemerintah. Selain itu, pemantauan juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu a priori dan a posteriori. Pengawasan a priori adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya keputusan pemerintah, sedangkan a posteriori adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya keputusan pemerintah. Selain itu, dikenal pula dari segi hukum pengawasan dan dalam segi kemanfaatan. Pengawasan dari segi hukum dimaksudkan untuk menilai sifat pertimbangan hukumnya saja. Dari segi legalitas yang ditinjau dari segi red mitigate tindakan pemerintah, sedangkan dari segi kemanfaatannya dimaksudkan untuk menilai ada tidaknya tindakan pemerintah ditinjau dari pertimbangan kegunaan. Di bawah pembagian pengawasan dapat disebutkan bahwa pengawasan oleh lembaga peradilan dalam hukum administrasi negara mempunyai ciri-ciri. Pertama, eksternal karena dilakukan oleh suatu badan atau lembaga di luar pemerintahan. Kedua, a posteriori karena selalu dilakukan setelah terjadinya suatu perbuatan yang dikendalikan. Ketiga, dalam hal kontrol hukum hanya menilai dari perspektif hukum saja. Yang kedua yaitu perwujudan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah. Dalam konsep historis, cakupan tanggung jawab pemerintah ini berkembang sesuai dengan kausalitas bentuk negara tertentu. Sondra Siagian mengemukakan adanya 3 bentuk negara berada pada perbedaan transfungsi bagi pemerintah, yaitu bentuk 1. Negara politik, segala kekuasaan dipegang oleh raja sebagai pemerintah. 2. Negara hukum, pemerintah hanya sebagai pelaksana aturan. 3. Welfare state, tugas pemerintah diperluas untuk mencakup kesejahteraan umum dengan kekuasaan diskresi dan praise emerson. Yang terpola dalam penyelenggaraan negara Indonesia, konsep demokrasi sebagai salah satu landasan utama mewujudkan pemerintahan yang baik. Mengingat pemerintah dikatakan demokratis bila pemerintahan terus melibatkan rakyat serta jaringan pengambilan keputusan yang melibatkan banyak unit politik dan prosesnya transparan, sehingga masyarakat dapat mengontrol atau memasuki prakarsa melalui saluran yang disediakan oleh sistem politik. Untuk mencapai good governance di Indonesia tidak lepas dari konsep demokrasi yang terpola dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Konsep demokrasi sebagai salah satu landasan utama mewujudkan pemerintahan yang baik, mengingat pemerintah dikatakan demokratis bila pemerintah terus melibatkan rakyat serta jaringan pengambilan keputusan yang melibatkan banyak unit politik.
dan prosesnya transparan sehingga masyarakat dapat mengontrol atau memasuki prasarana melalui saluran yang disediakan oleh sistem politik. Yang terakhir adalah reformasi. Dalam beberapa tahun terakhir, dalam segala aspek yang berkaitan dengan pemerintahan, reformasi birokrasi menjadi isu yang sangat kuat untuk diwujudkan. Apalagi birokrasi pemerintah Indonesia telah memberikan andil besar terhadap keterpurukan kondisi masyarakat Indonesia dalam kritis multidimensi yang berkepanjangan. Birokrasi yang dibangun pemerintah sebelum era reformasi telah membangun budaya birokrasi yang syarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, pemerintahan pasca reformasi tidak menjamin keberlangsungan reformasi birokrasi terwujud dengan baik. Minimnya komitmen pemerintah pasca reformasi untuk mereformasi birokrasi cenderung sebanding dengan minimnya komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi yang telah menjadi penyakit akut dalam birokrasi pemerintah Indonesia selama ini. Kebanyakan orang memberikan cap negatif terhadap komitmen pemerintah pasca reformasi untuk melakukan reformasi birokrasi. Ironisnya, sebagai masyarakat di Indonesia saat ini justru merindukan pemerintahan Orde Baru yang seharusnya memberikan kepercayaan kepada publik meski hanya pendirian yang semu. Kesimpulannya, di Indonesia korupsi sudah menjadi rahasia umum dan berimplikasi luas dalam kehidupan masyarakat. Tidak ada bidang kehidupan yang tidak terkontaminasi oleh korupsi, kolusi, dan nepotisme, baik dalam skala kecil maupun besar, dari pemerintah pusat hingga ke bawah sampai tingkat desa, kelurahan, meliputi instansi pemerintah dan swasta. Korupsi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Korupsi merajalela di masyarakat baik dari jumlah kasus maupun jumlah kerugian negara. Menyadari kompleksitas masalah korupsi serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, maka korupsi dapat dikategorikan sebagai masalah nasional yang harus ditangani secara serius melalui keseimbangan tindakan yang tegas dan jelas melibatkan semua potensi yang ada di masyarakat. Khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum tata usaha negara memiliki fungsi dan peran dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Fungsi dan peran hukum tata usaha negara meliputi pengawasan hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan, perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan reformasi. Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas pemaparan materi dari pemateri. Terima kasih kepada pemateri. Maka dari itu saya lanjutkan untuk memasuki sesi pertanyaan. Dilihat dari kondisi dan waktu, sepertinya hanya dibutuhkan satu pertanyaan dari masing-masing presentasi. Maka dari itu saya berikan kesempatan kepada satu orang penanya. Silakan yang ingin mau bertanya. Oh ya, ada yang raise hand, Rizka. Rizka, dipersilakan. Ini aja. Iya, patiin aja mic-nya. Ini aja. Jadi ngomong di sini. Ya, ngomong aja. Kan judulnya peran hukum administrasi negara dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, pengen tahu kenapa korupsi di dalam hukum administrasi negara itu penting. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rizka. Jadi intinya pertanyaannya mengapa peran hukum administrasi negara ini penting ya? Ya, bagaimana Nadia? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Baik, sudah jelas. Baik, karena memang cuma satu pertanyaannya, bisa langsung dijawab atau mau dikasih waktu? Mau kasih waktu dulu ya. Oke. Nadia udah ada jawabannya, dipersilakan untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Rizka Siti Alida. Pertanyaannya yaitu, bentar. Peran hukum administrasi negara dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Ingin tahu kenapa korupsi di dalam hukum administrasi itu sangat penting, benar? Jadi korupsi yang mengatasnamakan kebijakan publik, baik yang dikeluarkan dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga-lembaga pembuat keputusan yang ada di badan usaha milik negara, yaitu BUMN, atau badan usaha milik daerah BUMD, dan juga lembaga perbankan adalah modus operandi korupsi yang paling canggih saat ini sebagai subjek hukum, selaku pemikul hak-hak dan kewajiban pejabat pemerintahan,
dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan atau kewenangan yang dimilikinya. Tindakan-tindakan hukum pejabat pemerintahan dalam rangka melayani atau mengatur warga negara merupakan awal dari adanya hubungan hukum antara pejabat pemerintahan dan warga negara. Agar hubungan hukum antar subjek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang, dan adil, dalam arti setiap subjek hukum, baik warga negara maupun pejabat, mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Di sini hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut. Hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara adalah hukum administrasi negara (HAN). Tindakan-tindakan pejabat pemerintahan dapat menjadi peluang munculnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang melanggar hak-hak warga negara seperti perbuatan korupsi. Disinilah peran hukum administrasi negara sangat penting dalam upaya untuk mencegah dan terutama penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat. Begitu jawaban dari saya. Apakah Mbak Rizka sudah puas dengan jawabannya? Bagaimana? Sudah, baik, terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, baik. Karena presentasi dari Nadia sudah selesai dan pemaparan materi sudah selesai, diskusi juga sudah. Maka dari itu saya tutup. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.